Malam dokter, kita akan bertanya tentang apa itu hemohim, karena hemohim yang menyebabkan lahirnya atomi, dan kita minta tolong dokter menjelaskan lewat web atomi yang ada di Kanada. Ya, jadi ini sekilas tentang produk hemohim. Ini berdasarkan produk infonya, hemohim dimaksudkan untuk meningkatkan sistem imun. Jadi dia bisa meningkatkan imunocytes atau sel-sel imun. Kemudian ini sekilas tentang produknya. Yang boleh minum siapa dok? Semua orang Boleh minum semua orang, tapi direkomendasikan, disarankan pada orang-orang yang mau energinya baik, yang bekerja misalnya dalam waktu yang lama, para murid yang membutuhkan ketahanan fisik, misalnya dia mau belajar malam atau apa, drivers, long distance drivers, biasanya pada sopir-sopir antar kota, sopir bus antar provinsi yang memang lama, pokoknya semua orang bisa. Oke. Kemudian untuk kandungannya ini, dan ini sudah dipatenkan di Amerika Serikat, 4 negara di Eropa dan di Korea serta di Jepang. Dan hemohim ini dengan dalam meningkatkan sistem imun, dia mengambil 3 tumbuhan utama, 3 herbal utama, yaitu Angelica sinensis, Chuanxiong, dan Paeonia lactiflora atau Paeonia japonica. Diolah dengan ekstraksi dan teknik radiasi yang terkini. Kemudian ini sudah di-approve, sudah dilakukan serangkaian uji klinis dan diterima oleh FDA dengan dalam sebagai health functional suplemen untuk meningkatkan sistem imun. Dan ini berdasarkan FDA, ini ada ini safety data dikeluarkan oleh FDA, yaitu Certificate of Analysis. Logam-logam berat seperti arsen, barium, lead, mercury itu result ND, hasilnya non detected, tidak terdeteksi. Ini lanjutannya semua menunjukkan hasil tidak ditemukan zat-zat senyawa yang disebutkan di situ. Kemudian dengan development pengembangan dari hemohim oleh tim dari Korea Atomic Energy Research Institute dan ilmuwan ya dok ya? Ilmuwan di Korea, kemudian dari Korea Cancer Center Hospital yang fokus terhadap kanker dan penelitian lebih lanjut dan pengembangan lebih lanjut. Kemudian hemohim ini sudah dilakukan eksperimen percobaan pada hewan dan manusia. Pada hewan sudah banyak publikasi jurnal. Di sini kita bisa lihat pada PubMed ya. Ini hemohim, artikel hemohim di PubMed ada sekitar 15 dari tahun 2017 hingga 2019. 2007 dong. Ini semua 2016, Ada 2014. Hingga dari tahun 2007. Ya ini, yang paling lama ini 2007 sampai 2019. Jadi ini yang pertama ini tentang protective effects of hemohim in induced gastric mucosal injury models. Jadi ini tentang ulcus gastah atau gastritis, tukak lambung, MAH pada mencit, dilakukan pada mencit. Kemudian yang kedua ini preventive effect of herbal preparation hemohim on cisplatin induced immune suppression. Efek preventif atau pencegahan terhadap efek dari cisplatin atau obat kemo terhadap supresi imun. Dia itu obat kemo bisa menurunkan sistem imun. Imunosupresi hemohim dipercaya mampu meningkatkan sistem imun kembali. Kemudian yang ketiga, hemohim herbal preparation alleviates airway inflammation. Ini hemohim sebagai bisa memulihkan
dari inflamasi dari saluran pernafasan yang disebabkan oleh rokok dan lipopolisakarida. Jadi terus yang keempat, hemohim ini pada bone marrow, sumsum tulang, maturasi sumsum tulang terhadap sel dendritik yang dimediasi oleh toll-like reseptor 4. Sel dendritik ini adalah salah satu sel imun yang dimaturkan atau dimatangkan di sel sumsum tulang belakang. Kemudian yang kelima ini anti-diabetic effects atau anti-diabetes. Kemudian ini Itu yang autoimun ya, diabetes tipe 1 ya. Tipe 1, diabetes tipe 1. Yang keenam ini sama airway inflammation, inflamasi pada saluran nafas. Kemudian protective effects dari hematopoietic system. Dia ini pada proses pembentukan sel darah yang terhadap efek radiasi. Kemudian screening dari anti-obesitas. Kemudian ini hemohim terhadap sistem imun, respon dari T helper 1, salah satu limfosit T yang berperan pada sistem imun. Kita mau lihat bagaimana modulasinya atau stimulasi dari sistem sel-sel T helper 1 ini. Kemudian hemohim pada radiasi, treatment radiasi atau radioterapi pada mencit yang disengaja dikenakan jaringan tumor. Dan sengaja dibuat Jadi anti tumor dia ya. Iya. Tapi dia menghambat juga efek dari ionisasi, dari efek radiasi, terapi radiasi. Ini protective effect dari hemohim terhadap radiasi juga, efek radiasi terhadap usus. Kemudian hemohim terhadap morfologi ovarium dan menurunkan ekspresi dari nerve growth factor pada tikus yang di-induce dengan steroid yang berakibat pada polikistik ovarium atau biasa dibilang dengan polikista pada indung telur. Kemudian ini yang ke-13, efek dari cisplatin. Bagaimana hemohim bisa menghambat atau meminimalkan efek dari cisplatin. Obat kemo, salah satu obat kemoterapi. Kemudian restoration of the immune function. Bagaimana hemohim bisa merestorasi atau mengembalikan sistem imun. Kemudian yang 15, anti-inflammatory. Efek anti-inflamasi pada hemohim. Ke manusia juga ada ya dok? Ya, pada manusia ini dengan penelitian menggunakan 63 sampel dengan kadar leukosit atau sel darah putih di bawah 5.000 per mikroliter. Leukosit ini berperan pada sistem imun. Sel darah putih atau leukosit bisa menyerang sel-sel asing atau bakteri, kuman, virus penyebab penyakit yang masuk pada tubuh. Dan ini bisa meningkatkan NK sel, sitokin, dan aktivitas imunosit yang lain. Kemudian ini imunitas, sekilas tentang imunitas. Dokter, kita mau tolong tanya, hasil dokter membaca uji yang dicoba kepada tikus, ternyata kan adalah untuk diabetes tipe 1. Padahal dokter menjelaskan tipe 1 kan sangat sulit karena fungsi insulinnya sama sekali nggak ada ya. Dan tipe 2 masih ada, cuma itu apa? Mengalami resistensi insulin. Resistensi itu apa artinya? Istilahnya reseptor insulinnya itu tidak bekerja optimal. Jadi insulinnya itu tetap ada, tapi insulinnya tidak bisa dipakai. Padahal ada kan? Padahal Cuma ada. sekarang ini kan yang lebih susah kan yang tipe 1, di mana biasanya dari anak kecil itu bukan karena gaya hidup ya, anak kecil aja dia sudah kena, dan ini termasuk autoimun kan dok? Nah, dokter termohon jelaskan kepada kami apa yang terjadi ketika diuji coba kepada tikus, hasilnya ya dok. Mohon dokter bantu dengan gambar-gambar ini dok. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana metode penelitiannya. Jadi ini adalah penelitian menggunakan mencit tikus, di mana dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama itu cuma 2 ya, 4. Jadi 4 ini dia menguji hemohim dalam efektivitas hemohim dalam diabetes tipe 1. Jadi
tikus ini yang menjadi agen diabetiknya itu adalah streptozotocin. Jadi itu streptozotocin itu adalah zat atau agen yang berfungsi sebagai perusak sel beta pankreas. Streptozotocin ini biasanya digunakan pada terapi kanker pankreas, CA pankreas, karena selnya berlebihan, makanya digunakan agen ini sebagai istilahnya sebagai toksik, sitotoksik, menghancurkan sel pankreas. Namun pada penelitian ini digunakan pada tikus untuk membuat sel pankreas itu menjadi hancur, rusak sehingga tidak ada produksi insulin. Terus jadi kelompok tikus yang dibagi menjadi 4 ini tergolong menjadi yang non-diabetes ditambah hemohim, diabetes, dan diabetes ditambah hemohim. Tentunya yang kelompok diabetes ini sudah diberikan streptozotocin sebelumnya. Kemudian pada hasil penelitian kita lihat bahwa ini adalah kadar dari gula darah, blood glucose level dari tikus yang diuji. Dari kelompok yang non-diabetik dan non-diabetik dengan hemohim, kita lihat bahwa gula darahnya yang ini ya, tetap di angka yang normal, berkisar antara 100 hingga 150 mg per desiliter. Ini puasa ya dok? Ini sepertinya dia sewaktu lah. Sewaktu ya, oke. Kemudian untuk yang diabetes, kita lihat pada grafiknya ini yang bulat-bulat ini, dia itu lebih tinggi, bahkan di atas 200 mg per desiliter. Tapi dia pakai obat nggak itu dok? Ini yang pakai streptozotocin yang membuat sel beta pankreas menjadi hancur, jadi seolah-olah tikus mengalami diabetes mellitus tipe 1, di mana sel beta pankreas hancur, jadi tidak ada produksi insulin. Sekalipun dikasih obat nggak bisa? Sekalipun kalau diberikan insulin itu kan mengganti. Insulin sebagai pengganti dari insulin yang sudah tidak diproduksi. Tapi di kasus ini kita coba menggunakan hemohim. Ternyata dia menggunakan hemohim, ternyata gula darahnya ini kita lihat menjadi menurun, bahkan hampir mendekati normal yang ini. Karena pada penelitian ini diteliti bahwa hemohim itu dia berfungsi sebagai imunomodulator. Jadi dia ini lebih ke arah sistem imun yang tadi kan saya bilang autoimun. Tipe 1 di imun. Tipe 1 autoimun. Jadi hemohim ini bertugas sebagai imunomodulator yang fungsinya mengatur sel imun ini agar tidak bekerja lebih untuk menghancurkan sel beta pankreas. Terus? Jadi sehingga sel beta pankreas ini mulai terbentuk lagi dan mulai menghasilkan kembali insulin. Jadi hemohim bukan sebagai pengganti insulin, namun mekanisme kerjanya dia sebagai imunomodulator, sehingga sel beta pankreas kembali pulih, kembali mulai bekerja kembali untuk menghasilkan produksi insulin. Jadi bagus banget dok ya, karena pankreasnya bisa bekerja kembali ya dok. Luar biasa dok. Sehingga kita lihat pada gula darahnya ini levelnya semakin turun, hampir mendekati yang normal. Berarti ini ajaib ya dok. Tanpa tidak perlu memakai insulin dan dok. Karena sudah jadi catatan yang tipe 1 ini. Tipe 1 ya. Sifatnya autoimun. Oke dok. Sebentar. Lanjut. Ya. Bagaimana setelah minum berapa lama dok hemohim? Dengan hemohim dia minum berapa lama sehingga data ini yang kita akan bahas ini berapa lama dok? Jadi ini penelitian setelah pemberian hemohim selama 4 minggu. 4 minggu. Totalnya itu ada 6 minggu penelitian, tapi pemberiannya itu yang hemohim adalah 4 minggu. Kemudian kita lihat ini pada plasma insulin level atau tingkat insulin pada pankreasnya. Ini yang ada 4 kelompok ini ya. Jadi kita lihat bahwa yang kelompok non-diabetik dan non-diabetik dengan hemohim, tampaknya dia memiliki plasma insulin yang tinggi, berkisar antara 400 piktogram per mililiter.
Kemudian pada kelompok tikus yang mengalami diabetes karena adanya induksi dari streptocytosin tadi yang membuat sel beta pankreas jadi hancur, maka istilahnya insulinnya menurun, kan produksi insulin menurun. Karena pankreasnya nggak berfungsi ya, Dok? Iya. Nah, Jadi sehingga kadar insulin dalam kelompok tikus yang diabetes ini cuma berkisar 100 hingga 200 piktogram per mililiter. rendah ya, Dok. Kemudian pada saat pemberian hemohim, kadar dari insulin tikus ini dia menjadi naik secara signifikan menjadi sekitar 300. Padahal baru 4 minggu ya, Dok? Iya, 4 minggu. Oke. Jadi sekitar 2 kali lipat lah sudah meningkat. Kemudian kita turun. Data insulinnya ya, Dok ya? Iya, ini Nah. data insulin. Nah. Ini kemudian gambar yang menunjukkan dengan menggunakan pewarnaan imunohistokimia, kita lihat sel beta pankreasnya di bawah mikroskop. Nah. Dengan pewarnaan sel imunohistokimia ini yang menandakan yang coklat ini adalah insulin. Jadi pada sel beta pankreas ini kita lihat bagaimana kadar insulin diproduksi. Pada kelompok yang non diabetik dan non diabetik dengan hemohim, jelas bahwa insulinnya penuh atau istilahnya produksi insulinnya itu maksimal, bekerja secara optimal. Namun pada tikus yang mengalami diabetes ini yang sudah diinjeksi Tipe 1 ya, Dok ya? Iya, induksi streptocytosin sehingga sel beta pankreasnya menjadi tidak optimal sehingga kadar insulinnya menjadi menurun. Karena pankreasnya nggak berfungsi ya, Iya. Dok? Nah. Kemudian pada saat diberikan hemohim, Nah. ternyata kadar dari insulinnya ini mengalami kemajuan lah. Ada kemajuan, dia mulai ada coklat, timbul coklat, ini yang menandakan bahwa ini adalah insulin. Oh, oke. Dibandingkan dengan yang kelompok diabetes dengan hemohim, kita bisa lihat bahwa kadar insulin mulai membaik atau mulai diproduksi pada kelompok tikus yang diberikan hemohim. Tapi kembali lagi, Dok, uji coba ini kan berlaku tergantung berat badan ya. Ya, untuk dosis mungkin pada penelitian sebelumnya juga tadi dia itu lebih menekankan pada dosis. Jadi mungkin untuk pada saat seseorang yang mencoba hemohim untuk terapi diabetes mungkin bisa juga mempertimbangkan dosisnya. Oke. Terima kasih, Dokter. Ada tambahan, Dok?